Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan Dan untuk mengetahui memperbolehkan perkembangan Pemda terbaru dari kembali bencana membuka longsor sekolah yang dengan terjadi di masa Jawa Oke, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu di bulan Januari ini atau di awal tahun ini. Kita sudah mendapatkan beberapa bencana seperti tanah longsor dan juga pesawat jatuh. Mungkin ini adalah tamparan keras untuk kita semua supaya kita bisa menjaga alam kita lagi, supaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Marilah kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana supaya mereka lebih disabarkan lagi dan supaya diringankan bebannya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, kenapa sih kita belum masuk? Padahal ini kan udah bulan Januari dan Menteri Pendidikan kita sudah menjelaskan supaya kita masuk bulan Januari, tapi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan persetujuan dari peraturan daerah. Nah, karena peraturan daerah kita tidak membolehkan kita tatap muka, jadi kita melakukan daring seperti biasa. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, marilah kita membuka dengan melafazkan Bismillah. Hai nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi karena pelajaran kita sudah habis semua dari awal sampai akhir ini, jadi hari ini kita akan membahas tentang ringkasan-ringkasan saja. Dan untuk ringkasan yang pertama yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Bagaimana sih Islam masuk ke Nusantara? Jawabannya ada 5. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui tasawuf, yang kelima melalui kesenian. Dari bukti-bukti yang ada, Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi atau sekitar 1 Hijriah. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Dan untuk jalur utara yaitu dari Arab, Damaskus, Baghdad, Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Selanjutnya jalur selatan yaitu dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan ke Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima di Indonesia dan dengan cepat penyebarannya. Yang pertama, syarat masuk Islam itu mudah dengan cukup mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, Islam tidak memandang kasta. Di mata Allah semua sama. Dan yang ketiga, upacara-upacara agama Islam itu sangat sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Yang keempat, penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan adat dan tradisi yang telah ada di Indonesia. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah membuat bangsa lain mudah bergaul dengan Indonesia. Nah, hal ini memudahkan Islam masuk ke Indonesia. Yang keenam, runtuhnya Majapahit. Setelah itu, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Arab. Nah, dan untuk yang pertama yaitu teori Gujarat, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat, yaitu sekitar abad 13 Masehi. Yang kedua, teori Persia, yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Persia sekitar abad 13 Masehi. Yang ketiga, teori Arab, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab, yaitu sekitar abad 7 Masehi. Next, perkembangan Islam di Indonesia. Dan untuk yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di Sumatera bagian utara atau di Aceh, adalah tempat pedagang rempah-rempah yang ramai. Nah, para pedagang Arab melabui tempat tersebut. Karena letaknya yang sangat strategis untuk menunggu angin musim dari timur laut ke barat, nah, para pedagang Arab ini melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah menyebarkan agama Islam. Kemudian di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa melalui Malaka. Namun, tepatnya Islam masuk ke Pulau Jawa belum diketahui dengan tepat. Bukti tertua masuknya Islam ke Pulau Jawa adalah
batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, yaitu pada tahun 1082 Masehi. Pada akhir abad 13 Masehi, sudah banyak ditemukan bukti-bukti Islamisasi di Pulau Jawa. Di antaranya adalah di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Pada Berita Mauan terdapat keterangan banyak komunitas Islam yang berada di Pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwasanya Islamisasi di Pulau Jawa sudah mulai membaik. Kemudian faktor lainnya adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Hal ini membuat penyebaran agama Islam semakin mudah, terutama di daerah-daerah pelabuhan. Next, Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, terutama di bagian selatan pada abad ke-16 Masehi. Proses penyebaran Islam di Pulau Sulawesi melalui konversi kerajaan. Konversi keagamaan dijalankan dengan kekuasaan yang telah ada. Oke, mungkin sekian materi kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kedepannya. Marilah kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini.